kasih. Jadi dengan cara yang baik, semoga adik-adik tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Ya. Dalam cara kesehatan yang baik, sehingga adik-adik tetap hadir di sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Jadi paham dong? Iya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita awali dengan doa. Satu orang diminta pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Jadi Pak Guru akan mengecek kajian dulu. Ya. Itu Pak Guru melihat kembali kajian tadi. Kira-kira pagi siapa yang bilang? Ika Herdes. Ya. Ika Herdes. dengan Herdes. Herdes. Oke, baik. Alasan Ika tidak hadir kenapa? Sakit. Sakit. Terus Herdes sakit. Izin ya? Ya. Baik. Jadi adik-adik tolong ya. Jadi sebentar pulang sekolah, sampaikan mereka berdua untuk kembali ke sekolah ya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi kita yang inti pada pembelajaran kita pagi ini, Pak Guru mengingatkan kembali adik-adik harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Ya. Namun sebelumnya Pak Guru akan mengecek materi-materi kita yang kita sudah pelajari pada minggu lalu. Masih ingat? Masih. Oke, baik. Jadi materi yang kita pelajari pada minggu lalu itu tentang apa? Bilangan Bilangan bulat ya? Ya. Bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat itu terdiri dari bilangan-bilangan apa saja? Bilangan positif. Bilangan negatif. Jauh. Dari bentuk bilangan bulat itu meliputi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga nol. Di dalam bilangan bulat positif negatif itu juga ada berbagai macam bentuk bilangan. Masih ingat? Masih. Yang pertama apa? Tentang bilangan apa? Cacat. Yang cacat. Yang kedua? Bilangan asli. Yang ketiga? Asli. Yang keempat? Benar. Yang kelima? Komposisi. Dan lain-lain. Jadi yang ada disebutkan itu termasuk dalam bentuk bilangan bulat. Nah, dari itu kita akan melakukan operasi hibuknya. Oke, perputaran dulu. Operasi apa saja yang kita lakukan dalam menghitung bilangan bulat itu? Penunjukan. Pengurangan. Pergantian. Pembagian. Tenang. Ternyata adik-adik masih ingat dengan materi yang kita pelajari di minggu lalu. Dan ini menjadi dasar untuk adik-adik pelajari pada materi yang berikutnya. Contoh saja ini hari masih berkaitan dengan materi yang kemarin ada pelajari itu. Jadi masih ada hubungan erat dalam materi yang ada dipelajari. Untuk itu, Pak Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang bentuk aljabar. Tentang apa? Bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu juga kita akan belajar dalam operasi hitung yang berhubungan dengan bentuk bilangan bulat yang ada di pelajaran itu. Jadi kalau adik-adik masih ingat, berarti
mempermudah lagi adik-adik dalam mempelajari bentuk aljabar ini. Untuk itu, kita harus ketahui tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Untuk itu, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada bentuk aljabar. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Jadi, sebelum kita masuk ke bentuk operasinya, adik-adik harus mengetahui dulu apa yang ada dalam bentuk aljabar itu. Bentuk-bentuk apa saja yang kita harus pelajari untuk kita masuk dalam operasi itu tersebut. Di mana yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah bentuk aljabar dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi pada kesempatan ini yang kita pelajari dua bentuk operasi itu. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menentukan hasil operasi itu, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, jadi itu adalah dua bentuk tujuan yang kita pelajari pada kesempatan ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik untuk itu, sebelum kita masuk pada materi intinya, mari adik-adik berdiri kita menyanyikan sebuah lagu. Matematika itu asik, matematika itu mudah, matematika menyenangkan yang suka kita semua. Pandai belajar, pasti sukses. Oke, terima kasih banyak. Silakan dulu. Dari Baik adik-adik, di sini Pak Guru menyiapkan video pembelajaran yang berhubungan dengan bentuk aljabar. Untuk itu, adik-adik diminta untuk perhatian pada video yang ditayangkan ini, lalu mencatat hal-hal yang penting yang berhubungan dengan bentuk aljabar. Bisa dipahami? bisa. Oke. Untuk itu, adik-adik siapkan pulpen dan buku untuk mencatat pembelajaran melalui video ini. Mulai belajarnya. Apakah pengertian dari aljabar? Aljabar adalah matematika yang menggunakan huruf-huruf untuk mengurangi bilangan-bilangan yang belum kita ketahui. Jadi kita menggunakan huruf-huruf tertentu untuk mencari bilangan yang belum kita ketahui. Seperti apa contohnya? Nah, berikut ini adalah contoh aljabar. Misalkan 3x. X adalah bilangan yang belum kita ketahui, maka kita tuliskan dengan huruf X. Atau 3x plus 2. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk aljabar lainnya. Nah, sekarang yuk kita bahas apa saja sih bagian dari bentuk aljabar. Bagian dari bentuk aljabar yang pertama adalah variabel. Variabel adalah lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum kita ketahui nilainya. Biasanya memakai lambang huruf, bisa huruf apa saja ya, bisa A, B, C, sampai Z apapun boleh. Contohnya 3x plus 2 sama dengan 8. X adalah variabel. Variabel dalam suatu bentuk aljabar bisa dalam bentuk bilangan berpangkat. Contohnya ada 3x pangkat 2 min 5, x pangkat 2 adalah variabel. Selanjutnya bagian-bagian bentuk aljabar yang berikutnya adalah konstanta. Konstanta seperti apa sih contohnya suku sejenis dan suku yang tidak sejenis? Yuk kita simak satu persatu contohnya. Contoh yang pertama, 7x, 4x, dan 5x memiliki variabel yang sama yaitu x. Maka ketiganya kita sebut sebagai suku sejenis. Lalu contoh yang kedua, 5x pangkat 2, 6x pangkat 2, dan 7x pangkat 2. Ketiganya memiliki variabel yang sama x dan y, tetapi pangkat-pangkatnya berbeda. Jadi contoh nomor 3 ini adalah contoh suku yang tidak sejenis. Jadi kita bisa simpulkan seperti ini. Bentuk aljabar terdiri min 2x min 5. Koefisien-koefisiennya adalah, nah perhatikan dulu bentuk aljabarnya ya.
X kuadrat min 2X min 5. Koefisien adalah angka-angka yang menyertai variabel. Jadi untuk X pangkat 2 atau X kuadrat koefisiennya adalah 1, min 2X koefisiennya yang sama, variabelnya adalah A. Berarti yang dijumlahkan adalah koefisien-koefisien dari A. Supaya lebih mudah kita bisa dapatkan suku-suku dengan variabel A. Lalu kita jumlahkan koefisien-koefisien A, 2 ditambah 3. 2 ditambah 3A ditambah 4B. Jadi kalau kita sederhanakan 5A plus 4B. Contoh soal berikutnya adalah 5XY min XY ditambah 3. 5XY dikurangi XY berarti 5 dikurang 1, 4XY ditambah 3. Hasilnya adalah 4XY plus 3. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukanlah hasil dari dalam kurung 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2 ditambah dalam kurung 4x pangkat 2 dikurang 5x plus 1. Operasikan variabel-variabel yang sama. 2x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 min 3x min 5x konstanta plus 2 plus 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 ditambah 4x pangkat 2 hasilnya adalah 6x pangkat 2. Lalu negatif 3x kita cari kawan yang sejenis yaitu positif 5x. Lalu ditambah 2y sini dikurangi. Lalu dikurang 4z sini ditambah dengan z. Sama dengan negatif 3x ditambah 5. Negatif 3x ditambah 5x berapa? Yaitu positif 2x. Lalu ditambah 2y dikurangi 2 kurang 1 berapa? Yaitu 1. Boleh kita tulis 1y atau y saja. Lalu negatif 4z ditambah z. Negatif 4 ditambah 1 berapa? Yaitu negatif 3. Jangan lupa variabel z. Nah ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Lanjut ke lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Masih dalam bentuk penjumlahan bentuk adalah lalu ditambahkan dengan 7C. Oke, perhatikan. Sama halnya dengan contoh soal yang pertama tadi, langkah awal yang harus kita lakukan, kita kelompokkan terlebih dahulu. A dengan A, B sama-sama dengan B, lalu C juga sama-sama dengan C. Maka sekarang jadinya itu A ditambah 3A lalu positif 2B dengan negatif 5B lalu negatif C ditambah 7C sama dengan A ditambah 3A jadinya 4A lalu 2B dikurang 5B berapa nih? 2 dikurang 5 berapa? Yaitu negatif 3. Jangan lupa variabel B nya. Lalu negatif C ditambah 7C
kelompokkan terlebih dahulu yang sejenis. X sama-sama yang ada X-nya, lalu Y sama-sama yang ada Y-nya. Maka sekarang jadinya perhatikan. 3X lalu ditambah 3X. Selanjutnya lagi ke perangkal Y ditambah 4Y. Selanjutnya dikurang 2Y. Terakhir di sini perhatikan dikurang 5Z. 6X. Selanjutnya 4Y dikurang 2Y hasilnya positif 2Y. Lalu terakhir dikurang 5Z. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Bukan huruf 2PI dikurang 16RS tutup huruf ditambah bukan huruf 5PI dikurang 5 tutup huruf. Sama ya? Ingat tadi langkah pertama kita kelompokkan terlebih dahulu yang sejenis. Oke, baik adik-adik. Dan itu adalah video pembelajaran yang ditayangkan ini. Jadi adik-adik harus memahami dan melihat hal-hal penting yang ada dalam video tersebut. Untuk itu, sebelum adik-adik menyelesaikan bentuk operasinya, Pak akan mengecek kembali dari tayangan video tadi, apakah adik-adik benar-benar memahami dan bisa mengingat kembali hal-hal penting dalam tayangan video tadi. Masih ingat kan? Masih. Untuk itu Pak tanya dulu. Dalam tayangan video tadi adalah bentuk materi tentang apa? Bentuk aljabar ya? Ya. Dan di situ ada bentuk pengertian yang diberikan sebagai dasar untuk kita masuk ke bentuk operasinya. Jadi adik-adik harus mengetahui arti apa sebenarnya dari bentuk aljabar itu. Oke? Untuk itu siapa yang bisa memberikan pengertian dari bentuk aljabar? Oke, silakan hari ini. Teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf yang dikenal dengan istilah peubah atau variabel untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, bentuk variabel itu sebuah simbol yang mana kita akan mencari hasil. Simbol tersebut berupa huruf kecil. Huruf kecil tahu tuh huruf kecil? Tahu. Oke, untuk itu seperti apa hurufnya? I, A, B, C. Dan seterusnya. Dan sudah tahu ya? Jadi simbol yang digunakan dalam bentuk variabel itu adalah seperti itu. Huruf kecil, misalkan X atau Y atau Z, seperti yang adik-adik sudah melihat melalui video tadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dalam bentuk variabel itu akan membuat sebuah bentuk persamaan. Sudah lihat tadi? Persamaan-persamaan tadi. Di dalam persamaan itu akan memuat bentuk-bentuk atau unsur-unsur dari variabel. Ya toh? Ya. Nah, sekarang aku tanya. Unsur atau bentuk yang pertama dalam bentuk variabel itu apa? Unsur-unsur yang pertama apa? Variabel. Oke. Ada yang bisa memberikan pengertian? Ada yang bisa, silakan. Variabel atau peubah adalah simbol yang mewakili suatu bilangan dituliskan dengan huruf kecil. Tepuk tangan. Variabel yaitu simbol yang merupakan bagian dari sebuah bilangan yang belum ketahui nilainya dengan jelas. Jadi hanya sekedar memberikan simbol itu, seperti awal sudah diberikan tadi. Nah, jadi sebenarnya apa sih simbol dari X, Y, dan Z atau A, B, dan C dan seterusnya? Membuat nilai apa? Nah, itu yang kita akan cari hasil sebenarnya. Jadi itu yang disebut dengan variabel. Unsur yang kedua apa? Koefisien. Koefisien. Koefisien ya? Ya. Masih ingat penjelasan tadi melalui video? Masih.
Artinya Koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel. tepuk tangan. Koefisien yaitu bilangan yang terletak di depan atau melekat dengan variabel. Jadi dia itu di depan variabel itu dia sebut dengan apa tadi? Koefisien. Lupa. Sudah. Nah, sebentar Pak Guru akan berikan sebuah soal. Dalam bentuk persamaan itu lalu Pak Guru menanyakan mana yang merupakan bentuk variabel, koefisien dan juga konstanta. Oke, sekarang unsur yang ketiga apa? Konstanta. Aku tanya dulu. Di rumah siapa punya tanah apa? Nama kos? Ada tidak? Tidak ada ya? Ya. Oke, syukur. Jadi konstanta itu artinya apa? Oke, ada silakan. Yoli. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Tepuk tangan. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Bisa dipahami? Bisa. Bilangan itu berdiri sendiri ya? Ya toh? Ya. Oke. Untuk itu Pak Guru akan memberikan sebuah bentuk persamaan. Oke, adik-adik perhatikan Bapak. Sudah lihat tuh? Sudah. Bentuk-bentuk yang ada di papan ini merupakan persamaan dari bentuk yang ada disebutkan tadi bentuk variabel ya? Ya. Variabel itu merupakan sebuah apa? Bentuk apa? Simbol atau huruf ya? Oke, sekarang dari persamaan ini yang merupakan bentuk variabel itu apa? Apa lagi? Apa lagi masih ada? Ada lagi. Nah, itu yang disebut variabel. Sekarang unsur yang kedua. Apa tadi? Perhatikan Bapak, yang merupakan koefisien pada persamaan tersebut adalah apa? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Masih ada? Ya. Yang tepatnya adalah jawab sebagian itu benar. Yang tepatnya adalah satu dari variabel x. Tahu kan? Ini simbol x ini memuat nilai berapa? 1. Oke. Dipahami? Nah. Terus dua koefisien dua itu dari bentuk variabel x. Dan harus tahu, oh disebut dengan koefisien tadi variabelnya apa? Nah. Jadi kalau misalkan ditanya langsung dijawab seperti itu, ya. Jadi pahami? Bisa. Bisa ya? Oke, yang berikut. Pak Guru tanya dulu. Tadi kan ditayangkan ada juga bentuk suku ya? Ya. Iya toh? Ya. Nah, suku. Sekarang Pak Guru tanya dulu. Suku satu. Suku satu ya? Arti dari suku satu itu apa? Oke, ada silakan. Bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih dan bisa disebut monomial. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi yang dikatakan suku satu atau satu suku itu adalah bilangan persamaan yang kedua bentuk penjumlahan atau pengurangan. Sekarang kita masuk suku yang kedua. Siapa memberikan pengertian? Bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi penjumlahan atau selisih dan bisa disebut binomial. Tepuk tangan. Suku dua itu dia hanya membuat dua bentuk bilangan yang mana hanya yang pertama membuat bentuk operasi penjumlahan saja atau bentuk pengurangan saja ya. Jadi dia terpisah.
yang disebut dengan suku 2. Yang ketiga, suku 3. Saya perkenalkan. Ayo semoga. Bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih yang biasa disebut binomial. Iya. Jadi suku 3 itu dia hanya membuat dua bentuk operasi, yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Seperti contoh di papan ini. Dari semua persamaan yang ada, mana yang merupakan suku 1? Ini. Mana yang merupakan suku 2? 2 ini sama 3. Terus apa lagi? 5. Oke, stop. Sambil tanya dulu. Oke, ada silakan. Suku yang kedua. Yang suku 2, yang termasuk suku 2 pada persamaan itu. Silakan. 5y kuadrat tambah 4. Tepuk tangan. Ada silakan. Yang suku 2. 2x tambah 3. Tepuk tangan. Sekarang Pak Guru tanya, yang termasuk suku 3. 2y. Iya, ini yang merupakan suku 3-nya. Masih ada? Masih. Ada yang Yuni, silakan. 6y kuadrat tambah 3x tambah 5. Tepuk tangan. Jadi itu merupakan unsur-unsur dari bentuk aljabar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Jadi Pak Guru akan membagikan LKPD, lembaran kerja peserta didik, untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan tayangan dari video pembelajaran tadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk itu, sebelum adik-adik menyelesaikan, adik-adik akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan soal-soal ini. Kelompok pertama, teman dengar, sudah baru di kelompok masing-masing, diketuai oleh Nanda, anggota-anggotanya Aceh, Yerin, Fransi, dan An. Kelompok kedua diketuai oleh Fania, anggotanya Hesti, Yuni, Nur, dan Rizka. Kelompok yang ketiga diketuai oleh Yori, anggotanya Enti, Safar, Eni, Wanti, dan Novi. Silakan bergegas ke kelompok masing-masing. Lihat dengan buku sumber masing-masing, dengan modul masing-masing, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya ke kelompok masing-masing. Baik, adik-adik tolong perhatikan. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan LKPD-nya. Adik-adik diminta untuk menuliskan identitas adik-adik dalam kelompok masing-masing. Terus nanti ditulis juga sebagai ketuanya. Dengan tujuannya sebentar nanti setelah ada diselesaikan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Baik adik-adik, dalam lembaran jawaban yang sudah disiapkan itu ditulis proses penyelesaiannya dan setiap soal itu langkah-langkah penyelesaian itu harus dituliskan secara jelas sesuai dengan bentuk proses penyelesaian. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan bekerja. Jadi baik, diharapkan untuk masing-masing kelompok itu aktif dalam diskusi bersama
Lalu lihat kembali referensi yang ada, sumber-sumber yang ada itu dibuka ya. Ada materi yang berhubungan dengan pembelajaran kita ini. Dicek kembali jawabannya, operasi yang digunakan itu. Lihat itu operasinya. Sudah? Belum. Kelompok 3 sudah? Belum. 1 sudah? Belum. Kalau sudah, lihat kembali dibentuk operasinya, tidak sampai ada yang keliru. Tulis dan dipahami. Sudah. Ada yang baik, sudah selesai semua? Sudah. Jadi sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Lalu nanti ditanggapi oleh kelompok lain jika jawaban dari kelompok tersebut belum sesuai. Jadi pahami? Iya. Untuk itu soal pertama dari kelompok mana? 1. Kelompok 1 silakan. Mari Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Berita Osnadul Kendara. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Siap dari kelompok lain menanggapi hasil dari jawaban teman-teman di kelompok ini.
yang baru. Ya. Halo teman-teman, mohon perhatikan ke depan ya. Saya ingin menjelaskan jawaban dari kelompokan. Perhatikan bentuk aljabar. 6x kuadrat kurang 8x tambah 3x kuadrat tambah 2. A. Variabel pada bentuk aljabar tersebut adalah x. B. Konstanta pada bentuk aljabar tersebut adalah 7. C. Koefisien x pada bentuk aljabar tersebut adalah negatif 8, 6, dan 3. D. Suku-suku sejenis pada bentuk aljabar tersebut adalah 3x kuadrat dan 6x kuadrat. Apakah ada kelompok yang lain ingin menanggapi? Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas perhatian dan kami akan menanggapi dua argumentasi yang dikerjakan oleh kelompok 1. Kepada teman yang menjawab harus karena akan di situ hanya memiliki variabel x, bukan variabel yang lain misalnya y atau z. Karena dalam persamaan ini hanya memiliki variabel x. Bagaimana? Pas? Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Dan kelompok mana masuk saja? Kelompok Oke, silakan kelompok 2. Masuk. Tahan dulu di bawah. Jawaban nomor 1. Semangat, semangat. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Semangat nomor dari kapan? Ya masih ada biru kalau ditambah. Hai teman-teman, mohon perhatikan ke depan, saya akan menjelaskan. 5x kurang 4 tambah 3x kurang 6 sama dengan 5x tambah 3x kurang 4 kurang 6 sama dengan 8x kurang 10. Jadi hasil dari 5x kurang 4 tambah 3x kurang 6 adalah 8x kurang 10. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jika ada kelompok lain yang ingin menanggapi, saya persilakan. Oke, dari kelompok lain mungkin ada tanggapan atau mungkin ada jawaban yang ada pas? Pas. Coba jawaban sama. Jawabannya sama? Ya. Oke, bertahan. Sekarang kita masuk ke kelompok soal nomor 3. Dari kelompok mana maksud saya? Oke, kelompok 3 silakan.
Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Semangat yang lain, tolong perhatikan jawabannya masing-masing. Jika ada jawaban dari kelompok 3 itu ada kekeliruan, bisa ditanggapi. Teman-teman, yang ke depan saya akan menjelaskan. 7x tambah 2 kurang 3x kurang 1 sama dengan 7x tambah 2x kurang 3x kurang 1 sama dengan 7x kurang 3x tambah 2 kurang 1 sama dengan 4x tambah 1. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Apakah ada kelompok yang ingin menanggapi? Waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hasil pengurangan dari 7x tambah 2 kurang 3x kurang 1 Bisa langsung diperbaiki. Jawaban dengan jawaban ini langsung bisa diperbaiki. sama dengan 7x tambah 2 kurang 3x tambah 1 sama dengan 7x kurang 3x tambah 2 tambah 1 sama dengan 4x tambah 3. Oke, tepuk tangan. Jadi, jawaban dari kelompok 1 perbaikan atas kekeliruan dari kelompok 3 tadi benar ya? Jadi hasil akhirnya adalah 4x tambah 3. Ada kekeliruan dari kelompok 3 tadi, perhatikan sini. Mungkin bentuk negatif ini, operasi ini, pengulangan tidak dikalikan ke bentuk operasi pengulangan ini. Jadi misalkan negatif kali negatif itu adanya positif. Dan di sini harusnya positif. Tolong perhatikan ya. Ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3 ini. Baik, tadi jadi untuk penyelesaian soal dari KPD, kegiatan yang terakhir Anda sudah mendiskusikan. Sekarang dari hasil yang ada, adik-adik tolong kumpulkan sebagai bentuk penilaian harian pada lembaran kerja adik-adik dari masing-masing kelompok ini. Oke, silakan dikumpul. Sudah semua? Sudah. Oke. Baik adik-adik, setelah Anda menyelesaikan LKPD ini, adik-adik diminta untuk kembali ke posisi masing-masing seperti ini. Silakan. Kita akan lanjutkan ke bentuk pembelajaran kita ini. Pak Guru akan menjelaskan materi dari adik-adik mendengarkan tayangan video tadi. Pak Guru akan menjelaskan kembali sehingga adik-adik lebih memahami dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, baik. Dalam menyelesaikan bentuk penjumlahan dan pengurangan aljabar ini, seperti adik-adik sudah melihat melalui tayangan video tadi, kita harus mengetahui bentuk atau unsur-unsur dari aljabar tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Jadi bentuk atau unsur-unsur dari aljabar tadi adalah yang pertama apa? Variabel, Kedua, koefisien, yang ketiga, konstanta. konstanta. Dalam unsur-unsur tadi sudah termasuk dalam bentuk sebuah persamaan yang disebut dengan bentuk aljabar. Dalam bentuk persamaan dalam aljabar itu membuat bentuk variabel, koefisien dan juga konstanta itu sendiri. Dan dalam penyelesaiannya melalui beberapa langkah. Yang pertama, kita harus memilih suku-suku yang memiliki variabel yang sama.
mengelompokkan suku-suku yang memiliki variabel yang sama, dan yang kedua menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari variabel yang sama. Jadi yang pertama harus kita kelompokkan dulu bentuk variabel yang sama atau suku-suku yang sama. Yang kedua kita akan lanjutkan ke bentuk operasinya, penjumlahan atau pengurangan. Kita jumlahkan atau kita kurangkan bentuk koefisien saja. Sementara variabelnya tetap. Tolong lihat. Seperti contoh. Baik, kita perhatikan Bapak. 2x kuadrat tambah 2x tambah 3 ditambah 4x kuadrat tambah 5x tambah 2. Ini bentuk persamaannya. Lalu kita harus mengelompokkan dulu ke sukunya masing-masing. Lalu bagian ketiganya kita akan jumlahkan atau kurangkan bentuk koefisiennya. Sementara variabel harus tetap tadi ya. Oke. Sekarang kita kelompokkan ke sukunya masing-masing. Yang pertama 2x kuadrat terus tambah 4x kuadrat terus tambah 2x terus tambah 5x terus tambah 3 tambah 2. sekarang sudah jelas ke sukunya masing-masing, kita akan lakukan sebentuk operasi hitungannya. Sekarang 2x kuadrat tambah 4x kuadrat, silahkan lihat berapa jawabannya? 6x kuadrat. Tepuk tangan. 6x kuadrat. Lanjutannya 2x tambah 5x darinya 7x. 7x. Tepuk tangan dulu. Lanjut Franci. 3 ditambah dengan 2 hasilnya 5. 5. Tepuk tangan dulu. Jadi hasil akhir dari bentuk persamaan 2x kuadrat tambah 2x tambah 3 ditambah 4x kuadrat tambah 5x tambah 2, hasilnya sama dengan 6x kuadrat tambah 7x tambah 5. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kamu berikan soal satu lalu adik-adik maju ke depan untuk menyelesaikan. Oke? Oke. Persamaannya 5y kuadrat tambah 3y kurang 7 ditambah 4y kuadrat tambah 2y tambah 4. Ada yang bisa? Mau selesaikan langsung di papan? Silakan. Nggak? Oke, silakan. Yang lain mau perhatikan kapan supaya bisa selesai. Apabila ada yang keliru bisa diperbaiki oleh teman-teman. Bagaimana jawabannya? Adik-adik yang lain? Benar. Dari persamaan ini jawabannya adalah 9y kuadrat tambah 5y kurang 3. Ini benar. Setelah dia kelompokkan ke sukunya masing-masing, lalu ke bentuk ini hasilnya benar. Oke? Lanjut sekarang kita menggunakan media pembelajaran. Ayo perhatikan Bapak. Sama-sama bacakan soalnya. 3x kuadrat tambah 2x tambah 6 tambah x kuadrat tambah 4x tambah 4. Oke. Sudah tahu cara membaca bentuk aljabar ini?
akan menyelesaikannya dengan menggunakan media pembelajaran ini. Dengan maksud untuk mempermudah adik-adik dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bentuk aljabar, yaitu dalam penjumlahan dan pengurangan. Oke, baik. Sekarang persamaan yang pertama sudah ada disebutkan tadi dan juga persamaan yang kedua. Sekarang kita lihat di bentuk alat peraga yang ada ini. Kotak yang pertama ini kita beri simbol x kuadrat. Kotak yang keduanya adalah bentuk x-nya dan kotak yang ketiga ini merupakan konstan. Tahu? Tahu. Sekarang masing-masing kotak ini juga mempunyai manik-manik atau pipet ya. Kita berikan modelnya seperti demikian. X kuadratnya kita berikan pipet berwarna Merah. terus X-nya kita berikan pipet berwarna Kuning. dan juga Hijau. hijau ini untuk apa? Konstanta. Kembali ke sini. Jika soalnya dalam bentuk misalkan X kuadrat, berarti ambil pipetnya berwarna merah. Ya. Berhubungan dengan X kuadrat, berarti ambilnya adalah pipet yang berwarna merah. Nilai X berarti hanya ambil pipet yang berwarna kuning dan juga konstanta ambil pipet yang berwarna hijau. Oke, bisa pahami? Bisa. Oke, kembali ke soal. Jika persamaannya 3x kuadrat, maka kita ambil pipet ini sebanyak 3. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Lanjut di sini operasi penjumlahan, kita ambil operasi yang ada ini kita masukkan. Oke. Ditambah dengan x-nya berapa di situ? 2. Ambil pipet ini yang berwarna kuning ini sebanyak 2. Oke, kita simpan. Ditambah. Oke. Konstantanya di situ persamaan pertamanya berapa? 6. Ambil kuning atau hijau? Hijau. Ya. Ya, pipet hijaunya berjumlah 6 ya. Bisa dipahami? Iya. Oke, simpan. Lalu operasi di sini penjumlahan, maka kita gunakan ini. Sudah. Ditambah persamaan yang kedua. X kuadrat memiliki nilainya berapa? 1. Variabel saja berarti memiliki nilai 1. Bisa paham? Bisa. Jadi kita ambil pipetnya kuning atau hijau? Merah. Berarti masih konsentrasi ya? Oke, merah. Ditambah operasinya, jangan lupa operasinya. X yang persamaan yang kedua adalah berapa? 4. Ambil pipet berwarna apa? Kuning. 4. 1, 2, 3, 4. Masukkan. Konstanta persamaan yang keduanya? 4. Oke. Ambil pipet yang berwarna Hijau. Di sini semuanya bentuk operasinya penjumlahan, maka kita simpan penjumlahan dan ini juga penjumlahan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bentuk operasinya. 3x kuadrat ditambah dengan x hasilnya berapa? 4x kuadrat. 3 ditambah 1 jadinya 4x kuadrat. Sudah? Sudah. Ditambah, misalkan 2x ditambah 4x jadinya 6. 2x 4x jadinya 6x ini hasilnya. Yang berikut 6 persamaan pertama ditambah dengan persamaan yang kedua 4 adalah berapa? 10. Di sini 6 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 10. Maka hasil terakhir adalah 4x kuadrat ditambah dengan 6x kuadrat 6x kuadrat. Yang berikut ditambah dengan 10. Kembalikan ke kotaknya masing-masing. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Bentuk pengurangan menggunakan media. Oke, perhatikan. Sebelum itu kita harus coba dulu ini operasinya. Oke.
Ya, soal ini kita cabut. Kata soal berikut. Oke, silakan dibaca soalnya. 5x kuadrat tambah 3x tambah 4 kurang 3x kuadrat tambah x tambah 1. Oke. Sekarang Pak Guru minta satu orang maju untuk menempatkan pipet pada bentuk variabelnya masing-masing, konstantanya juga masing-masing. Persamaan yang pertama, nanti persamaan kedua satu orang lagi. Oke, persamaan pertama, saya mau masukkan pipetnya ke kotaknya masing-masing. Jangan. Oke, ada silakan. Lalu jangan lupa bentuk operasinya. Persamaan yang pertama operasinya apa? Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Langsung ambil pipetnya, masukkan kotaknya masing-masing. Pintar. Pintar. Iya, operasinya. Operasi yang benar langsung buat. Oke, silakan. Terima kasih Kang. Persamaan yang kedua, siapa mau? Yori silakan. Semangat, semangat. Lihat, lihat. Lihatnya. Ah, ya. Sudah? Oke, tekan. Konsentrasi. Lihat secara penjelasan tadi. Nanti. Oke. Satu orang buatkan bentuk operasinya. Bentuk persamaan juga, silakan maju. Buatkan operasinya. Bentuk persamaan yang kedua itu, lihat. Di persamaan yang kedua ini. Lihat operasinya, jangan sampai tusuk saya lagi. Lihat yang mau ambil itu. Ambil masuk itu. Bagaimana yang lain? Benar? Oke, benar. Sekarang satu orang mencari hasilnya. Silakan. Langsung. Di sini kan pengulangan tuh. Nah, ini berapa? Misalkan ini kan bentuk x kuadratnya dikurangi dengan yang ini, hasilnya berapa di sini? Paham? Oke. Tolong diperhatikan ya. Jadi nanti ambil bilangan yang kecil itu kembalikan ke posisinya masing-masing. Paham? Kan ini kan 5 dikurangi 3. Jadi ambil bentuk bilangan yang kecil itu kembalikan kotaknya. Demikian juga 5 itu kembalikan kotaknya. Sisanya berapa? Sebagai hasilnya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Pintar. Terus? Pintar.
Hasilnya? Iya, lanjut. Benar dong? Ya. Begitu maksudnya. Pelan-pelan. X-nya berapa dikurangi dengan X berapa? Ya. Ya. Mantap. Lanjut. Ya. Oke, sekarang operasinya silakan. Ulang operasinya. Nah, mantap benar. Ya. Hasilnya sampai mana? 2x kuadrat tambah 2x tambah 3. Tentang. Jadi benar hasilnya. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi hasil yang diperoleh dari angka tadi benar dengan menggunakan ini. Oke, yang lain bisa dipahami? Bisa. Terima kasih banyak. Kita akan kembalikan figurnya ke posisi masing-masing. Jadi itu adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Terus pahami? Pak Guru akan memberikan satu soal lagi, di mana soal yang diberikan ini dalam bentuk operasi pengurangan. Anda perlu perhatikan, misalkan oke, perhatikan Bapak. Bentuk soal seperti demikian, kita akan turunkan bentuk persamaan yang pertama seperti berikut: 5x kuadrat kurang 2x kurang 7. Sekarang kita akan kalikan bentuk negatif ini dengan bentuk operasi yang ada dalam kotak ini, yang ada dalam buku ini. Oke, artinya bahwa negatif dikali negatif jadinya positif. Kalau misalkan negatif kali dengan positif jadinya Negatif. 6x. Ingat di sini kalau ini positif ini negatif berarti dia negatif. Sudah. Lanjut negatif dikali dengan negatif jadinya Positif. 6x. Negatif kali negatif jadinya Positif. sudah. Perhatikan. Pantai perhatikan depan Bapak ini. Nah, ini cara gampang untuk kita bisa menyelesaikan. Ini dikalikan dengan ini positif ini, lalu ini dikalikan dengan ini juga dikalikan dengan bentuk yang ini. Sekarang kita tinggal kalau bukan sudah. Jadinya 5x kuadrat kurang 6x kuadrat dikurangi 2x ditambah 6x dikurang 7 ditambah 4. Sekarang kita cari hasilnya. 5x kuadrat kurang 6x. 5-nya positif, 6-nya negatif. Positif ini 5, lalu negatifnya 6. Berarti hasilnya berapa? Negatif. Oke, kita. Negatif 1 harus ditulis atau tidak usah? Maka hasilnya menjadi? Iya, kita. Negatif x kuadrat. Kita tepuk tangan. Harus pikir baik. Tapi tidak apa-apa ya? Prosesnya pelan. Jadi pulang rumah dipelajari kembali sebagai setahun. Lanjut, misalkan negatif 2x ditambah 6x. Negatif 2, lalu positifnya 6. Maka hasilnya berapa? 4x. Sebentar. Jadi jawabannya adalah 4x. Lalu sekarang, maka perhatikan, jarang orang salah menentukan hasilnya seperti itu. Maka selalu perhatikan, fokus dalam pembelajaran.
Dan supaya adik-adik bisa memahami bentuk operasi itu. Sekarang negatif 7 ditambah 4. Tadi kan negatif 2 ditambah 6 positif 4. Terus sekarang negatifnya 7 positifnya 4. Negatif 3. jadi hasilnya sama dengan negatif x kuadrat Tambah 4x kurang 3. itu adalah hasilnya. Bisa dipahami? Bisa. Ingat kalau bilangan positif dengan negatif itu seperti apa? Negatif dengan positif itu seperti apa? Bilangan negatif berarti dia ke kiri, bilangan positif berarti dia ke kanan. Maka operasi hitungnya seperti apa? Kan materi kita sebenarnya di SD ada di pernah belajar itu, Ya. benar tidak? Benar. Untuk itu, Pak Guru akan membagikan soal sebagai bentuk evaluasi harian pada kegiatan pembelajaran hari ini dengan maksud mencari tahu bagaimana atau sejauh mana pemahaman adik-adik dalam pembelajaran materi tentang bentuk aljabar. Bisa dipahami? Bisa. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan soal-soalnya, adik-adik tinggal menyelesaikan. Adik-adik diminta yang pertama menuliskan identitas adik-adik pada lembaran jawaban yang sudah disiapkan. Sudah? Paham? Yang kedua, adik-adik tolong menyelesaikan soal-soal yang diberikan dengan proses penyelesaian. Tahu tuh? Tahu. Tahu tidak? Tahu. Nanti sekarang Pak Guru akan membagikan lembaran evaluasi harian kita pada bulan ini. Diselesaikan dengan proses penyelesaian yang ada itu ya. Nah, bahasa soalnya lalu diselesaikan. Jangan buat yang aneh-aneh kan. Kenapa? Oke, jangan lupa proses penyelesaian yang ada. Catat kembali, jika ada yang sudah selesaikan, catat kembali. Operasinya. Sudah, tolong bisa kembali ke halamannya. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan adik-adik maju ke depan untuk mengumpulkan lembaran jawaban yang dijawab. Sudah semua? Sudah.
yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi bentuk aljabar sudah selesai. Sekarang Pak Guru minta adik-adik untuk membuatkan kesimpulan dari pembelajaran kita mulai dari awal sampai dengan terakhir. Masih ingat? Masih. Oke, baik. Pembelajaran kita yang pertama, materi atau bentuk umumnya adalah apa? Bentuk Aljabar, ya? Oke. Yang berikutnya dalam bentuk aljabar itu memiliki apa saja? Pengertian dan juga serta bentuk operasi pada penjumlahan dan pengurangan. Oke. Unsur-unsur di dalam bentuk aljabar itu apa saja? Variabel, koefisien dan juga konstanta. Tolong ingat pengertian dari masing-masing itu supaya adik-adik bisa menyelesaikan. Bisa dipahami? Yang berikut yang ketiganya kita melakukan bentuk apa? Operasi pada penjumlahan dan pengurangan. Jadi adik-adik tolong diingat baik-baik bentuk operasi aljabar. Bentuk negatif, bentuk positifnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi adik-adik itu menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Diminta adik-adik selalu semangat dalam belajar, ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik. Sekarang Pak Guru akan meminta adik-adik untuk memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Guru dari awal hingga terakhir. Jadi refleksi ini dari guru, ya. Nanti adik-adik memberikan jawabannya, alasannya terhadap refleksi yang diberikan ini. Bisa dipahami? Bisa. Halo. Hai. Oke, baik. Yang pertama, apakah pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Guru sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Benar tidak? Benar. Oke, pasti ada alasannya, ya? Ya toh? Oke. Adik-adik tolong berikan alasan kenapa pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Guru sangat menyenangkan buat adik-adik. Satu orang bisa memberikan alasannya. Oke, silakan. Karena dalam pembelajaran tadi melalui video dan penjelasan Bapak Guru membuat kami sangat menyenangkan. Oke, bentar. Terima kasih banyak, ya. Tadi ternyata bentuk pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Guru dan juga media yang digunakan ini membuat adik-adik merasa bahwa menyenangkan sekali dan tertarik untuk belajar. Ya. Yang kedua, apakah dalam pembelajaran tadi membuat adik-adik terinovasi? Ya. Terinovasi? Ya. Oke, baik. Pak Guru ingin mendengarkan apa alasannya sampai dengan membuat adik-adik terinovasi itu. Oke, satu orang berikan alasannya. Silakan. Oke, Adinanda silakan. Karena dalam pembelajaran tadi melalui penjelasan Bapak Guru melalui video dan media pembelajaran membuat kami merasa terinovasi untuk belajar. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Berarti benar-benar bahwa materi yang terdapat tadi melalui tayangan video, melalui media pembelajaran dan juga penjelasan dari Bapak Guru membuat adik-adik terinovasi. Artinya bahwa semangat belajarnya mulai muncul, ya? Ya. Benar tidak? Benar. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan pembelajaran kita pagi ini sampai di sini saja.
Pak Guru akan menyampaikan kembali materi-materi yang kita akan pelajari pada pertemuan minggu ini, yaitu tentang bentuk aljabar dalam operasi apa-apa? Perkalian dan juga pembagian. Jadi dua sub ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikut. Dan adik-adik diminta untuk selalu semangat dan selalu ingat materi yang kita sudah pelajari pada kesempatan ini, dan juga ada hubungan atau kaitan dengan materi yang kita akan pelajari pada minggu depan nanti, yaitu tentang bentuk perkalian dan pembagian. Jadi modal yang sudah ada ini tolong diingat dan pahami baik-baik. Bisa toh? Bisa tidak? Oke. Untuk itu sebelum kita pulang, adik-adik bangun berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu. Sini senang tidak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke, silakan dulu. Terima kasih banyak. Jadi adik-adik, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini saja. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Satu, yang kedua, silakan. Marilah kita semua menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan hingga kami dapat mengampuni tempat ini dalam keadaan sejahtera. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Sertalah perjalanan kami agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan salat. Selamat malam, Pak. Selamat siang, silakan pulang. Terima kasih, Pak. Dua,